goncang-gancing tentang STY yang akhir-akhir ini muncul ke publik. Saya melihat ada seperti dibenturkan antara STY dengan federasi, khusus dengan Pak Erick. Kabarnya STY ingin mengundurkan diri atau memutuskan kontak dengan Indonesia. Lalu karena ada negara lain yang menawarkan jasa dia. Dipoles sedemikian rupa sehingga Pak Erick pun kesel. Halo, kembali bertemu dengan saya, Hassani Abdul Ghani, di acara Hassani Corner. Masih dengan New York Edition, karena saya masih berada di New York. Tentu New York masih dingin. Kalau mungkin kedengaran ada bunyi angin, memang lagi angin hari ini, lagi saat taping ini. Tapi karena saya berada di lantai yang lumayan tinggi, di 22, jadi suara angin itu mudah-mudahan tidak kedengar. Ya, tapi memang agak karena dingin tambah angin itu yang membuat kita kadang-kadang secara average temperaturnya 4-5 derajat Celcius, tapi dengan angin itu bisa 0, bisa 1 derajat. Jadi ya itulah namanya juga lagi musim dingin. Baik, suasana dingin di New York tentu berlainan dengan di Jakarta. Suasana bukan saja udaranya lagi panas, tapi suasana sepak bolanya khususnya tentang STY lagi hot-hotnya. Karena banyak sekali cerita tentang STY ini sepertinya telah membuat hampir semua pihak berkomentar tentang STY. Ya, tapi sebelum itu, kali ini kita akan coba bahas STY, tapi sebelum ke sana, saya ingin menyapa dulu biasa sahabat saya, partner saya, yaitu Zizi. Halo Zizi, apa kabar? Kabar baik Hassani, karena saya baru saja dapat servis bulanan dari tim IT Hassani Corner. Hassani, saya juga penasaran loh soal masa depan Sintayong di timnas. Hassani, kasih bocorannya dong. Baik, sebelum saya ingin membahas tentang STY, apakah STY akan tetap memimpin Indonesia untuk seterusnya, maksudnya perpanjang sampai 2-3 tahun, atau STY selepas U23 di Qatar yang nanti bulan April selesai. Pertanyaan ini tentu akan kita coba bahas kemungkinan-kemungkinannya. Tapi sebelum ke sana, ada berita juga, karena saya kebetulan lagi di New York, ini ada berita bagus, yaitu masalah tuan rumah World Cup, FIFA World Cup 2026. Yang kebetulan 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, yang menarik, New York itu menjadi kota finalnya. Jadi finalnya yang nanti akan diadakan pada tanggal 19 Juli diadakan di New York. Ya, di Stadion MetLife, yaitu dengan kapasitas hampir 80.000 tempat duduk. Ya. Nah, ini penyelenggaraan World Cup 2026 di Meksiko, openingnya di Meksiko, yaitu di Mexico City. Ya, di Meksiko ada 3 kota, yaitu Mexico City, Guadalajara, dan Monterrey. 3 kota di Meksiko. Lalu Kanada di Toronto dan Vancouver. Yang dominan banyak di US. Di US itu ada di Seattle, San Francisco, LA, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Miami, Philadelphia, Boston, dan New York. Nah, opening pada tanggal 11 Juni di Mexico City, lalu semifinalnya di Dallas dan Atlanta. Lalu finalnya ada di New York, yaitu tanggal 19 Juli 2026. Semoga mudah-mudahan saya bisa hadir lagi di New York. Insya Allah kalau ada umur panjang. Oke, juga sebelum saya ingin membahas tentang
STY. Ada yang menarik. Sebenarnya kalau kita ikutin di Piala Asia ini, sepak terjang tim Korea Selatan, ya, itu dimana kita lihat setelah dari babak grup, Korea Selatan bertemu dengan Arab di babak 16 besar. Di situ kita lihat mereka ketinggalan 0-1 dari Arab. Lalu di injury time, malah di menit-menit terakhir, mereka menyamakan 1-1. Di perpanjangan waktu, tetap skor 1-1, akhirnya Korea menang lewat adu penalti. Namun, apa yang diperlihatkan oleh Korea setelah mereka ketinggalan 0-1, itu luar biasa. Saya pikir mental itu hanya saat lawan Saudi Arabia. Namun, di babak 8 besar, Korea Selatan kembali bertemu dengan Australia. Dan mereka juga ketinggalan 0-1. Lalu, mereka bermain luar biasa tanpa henti-hentinya, bermain luar biasa sampai menyamakan 1-1. Nah, sampai sebuah media besar ESPN itu menyebutkan Korea Selatan itu seperti bermain bola kayak zombie. Artinya tidak ada matinya. Mereka seakan-akan sudah mati, hidup kembali. Jadi saat ketinggalan, ibaratnya kayak zombie, mati, hidup kembali. Jadi saat dipukul, mati lagi, hidup kembali. Itulah Korea Selatan. Nah, jadi mental, semangat itu yang menurut saya dimiliki oleh Korea Selatan yang malah disebut football zombie atau zombinya sepak bola. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena STY adalah bagian dari mental yang dibangun oleh masyarakat Korea tadi. Tidak pernah putus asa. Terus berjuang sampai bisa merebut kemenangan. Dan akhirnya 2 kemenangan tersebut itu dilakukan lewat perjuangan tadi. Nah, hal inilah yang saya lihat timnas kita sudah ada mental-mental tersebut. Belum sekuat yang saya lihat seperti Korea Selatan, tapi sudah ada unsur mental seperti itu, di mana kalau ketinggalan mereka nggak pernah putus asa, terus bermain sampai bisa menyamakan, malah kadang-kadang bisa unggul. Ini sudah mulai ada sejak STY memegang timnas. Itu satu, secara mental, perjuangan. Ya. Lalu dari sisi fisik juga, sejak dipegang STY, kalau dulu kita paling kuat kata orang 45 menit atau 60 menit. Setelah itu susah. Tapi hari ini, walaupun ada perpanjangan waktu, stamina anak-anak masih oke. Nah, 2 hal ini penting selain skill. Kalau skill tentu itu sudah menjadi bawaan dari para pemain. Jadi itu dasarnya bukan di tangan oleh STY, tapi sebelum waktu mereka bermain sepak bola, skill itu telah mereka dapat dari latihan-latihan dan yang diajarkan oleh pelatih sebelumnya. Nah, lalu oleh STY, lewat skill yang dimiliki oleh setiap pemain kita, dibuatlah strategi. Nah, tentu passing-passing bola pendek menjadi andalan STY. Nah, ini juga kalau sering passing salah, tentu ini siapapun tidak happy melihatnya. Nah, ini yang diperbaiki terus oleh STY. Nah, dasar itulah saya ingin mengatakan goncang-gancing tentang STY yang akhir-akhir ini muncul ke publik. Saya melihat ada seperti dibenturkan antara STY dengan federasi, khusus dengan Pak Erik. Dan Pak Erik awalnya terpancing juga lewat berita-berita yang seakan-akan ini, kalau menurut saya, dipelintir oleh media. Nggak tahu maksudnya apa. Kabarnya STY ingin
mengundurkan diri atau memutuskan kontrak dengan Indonesia. Lalu karena ada negara lain yang menawarkan jasa dia. Inilah yang dipoles sedemikian rupa sehingga Pak Erik pun kesel. Ya tentu kesel lah. Siapapun kesel. Karena apa? Sebelum berangkat ke Qatar, waktu ada perjanjian dengan federasi antara Pak Erik sebagai ketua umum PSSI dengan STY, sudah ada kesepakatan. Kok tiba-tiba sekarang lewat berita STY tidak mengatakan kepada Pak Erik ingin menterminate kontrak karena ada tawaran dari negara lain yang lebih baik. Nah, yang Pak Erik kesel, kenapa STY tidak mengatakan pada dia secara langsung, kenapa ngomong ke media? Padahal hubungan antara Pak Erik dengan STY menurut saya cukup akrab. Ya, jadi kalau sebelumnya saya tahu STY ini juga akrab dengan Pak Iwan Bule. Ya, jadi hubungan dia dengan petinggi atau ketua umum itu so far oke. Dan saya lihat juga hubungan dengan Pak Erik cukup baik, dekat. Jadi kenapa tiba-tiba ini seakan-akan kayak kecolongan yang membuat akhirnya Pak Erik juga rasanya ya kesel juga. Ya. Sedangkan dia memperlihatkan kami ada kesepakatan. Kesepakatannya adalah dia akan menyelesaikan sampai bulan Juni. Nanti kita pertimbangkan lagi kalau memang target-target yang disepakati berdua bisa dijalankan. Artinya gini, di babak grup Piala Asia Senior itu ditargetkan masuk 16 besar. Itu kan motivasi yang dibangun oleh ketua umum kepada pelatihnya, lalu pelatih menangkap apa istilah target tersebut, lalu dia itu katakan kepada publik, ya target kami 16 besar. Itu kan hal yang benar, yang bagus. Ingin memotivasi timnya agar bisa masuk ke babak 16 besar. Karena ini belum pernah terjadi buat timnas Indonesia. Dan alhamdulillah terjadi. Indonesia masuk di babak 16 besar. Oke, satu babak selesai. Karena STY kali ini pegang 2 tim, yaitu tim senior dan U23. Kalau sebelumnya kan pegang 3 tim. Nah, sekarang sudah diberikan kepada Coach Indra. Baguslah, karena menurut saya ya, kalau 3 tim terlalu banyak. Ya, 2 tim oke. Nah, di April ini U23 juga ikut di Piala Asia di U23. Pak Erik menawarkan, artinya targetnya masuk dong di babak kedua. Malah menurut Pak Erik, STY mengatakan bisa masuk ke 8 besar. Malah dia lebih yakin masuk semifinal. Itu kan motivasi yang dibangun oleh pelatih. Saya pikir itu positif. Ya, menurut Pak Erik, ya dia sebagai pimpinan federasi tentu senang kalau hasil ini bisa dicapai oleh STY dan pemain timnas. Lalu pertanyaannya, kalau dia tidak bisa mencapai 8 besar, apakah STY harus kita selesaikan kontraknya? Ya ini tentu pertimbangannya ada di federasi. Tentu pertimbangannya ada di Pak Erik. Pak Erik lebih paham lah soal ini. Ya, tapi tadi motivasi tadi itu harus dibangun. Karena di sanalah saya lihat tadi yang katanya seperti football zombie yang dibangun oleh tim Korea yang tiada matinya kalau kata anak sekarang. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir itu adalah nilai-nilai yang positif yang dibawa oleh STY kepada sepak bola Indonesia. Nah, ini pertimbangannya. Jadi kalau ada orang tidak suka kepada STY, ya biasa. Pasti pro kontra itu ada di mana-mana. Di negara dia juga sama. Di Indonesia juga sama. Oh, ada mengatakan STY, kenapa sih nggak mau belajar bahasa Indonesia? Bahasa Inggris juga nggak bisa. Ya nggak semua orang pinter. Emang bahasa gampang kelihatan, tapi susah juga. Nggak semua orang pinter.
mungkin dia punya kelebihan di tempat lain. Jadi ya udahlah, selama mereka bisa berkomunikasi, silakan. Ya, jadi saya pikir itu hal-hal yang sisi dari STY. Ada juga pengamat mengatakan, saya juga heran kenapa ini menekan benar ke arah dia seperti mencari celah tentang STY ini. Ada istilahnya yang dibawa sekarang Korean Wave. Ya, Korean Wave itu ada di mana-mana seluruh dunia. Itu adalah ya maunya Korea. Maunya Korea lewat K-popnya, lewat sinetronnya. Itu kenapa produk-produk Korea juga lumayan. Jadi sah-sah saja. Tapi ada yang mengkaitkan keberadaan STY di Indonesia itu bagian dari Korean Wave. Itu strategi dari negara Korea. Lalu mengkaitkan lagi antara agen besar tentang STY. Jadi kepentingannya untuk pasar Indonesia dan segala macam. Yang tujuannya selalu menyudutkan STY dan membenturkan antara STY dengan federasi. Saya yakin Pak Erick yang saya kenal selama ini cukup wise. Dia paham dan pengalaman. Apalagi sekarang beliau sudah berada di mana-mana. Ya, artinya sejak jadi menteri tentu lebih, wawasan beliau tentu lebih luas. Beliau mungkin sudah mengenal model-model seperti ini. Gaya-gaya bawaan media yang sekarang cukup bebas. Jadi ya mudah-mudahan Pak Erick tidak bisa dibentur. Karena saya ingat kata beliau, saya sayang sama STY. Saya kenal benar dengan Pak Erick. Kalau beliau sudah mengatakan sayang, berarti beliau benar-benar senang dengan pribadi STY. Nah, mudah-mudahan hubungan ini yang malah dikatakan unfollow segala macam di sosial media di antara berdua, ya gimana ya, kalau salah pencet kan bisa aja, kan di follow kembali. Biasalah. Tapi mudah-mudahan Pak Erick dengan STY bisa menyelesaikan ini. No hard feeling di antara mereka berdua yang akhirnya nanti merugikan kita. Karena walaupun di episode sebelumnya saya sempat juga membahas kalau memang SP mau diganti siapa penggantinya. Ya saya sebutlah beberapa nama. Tapi ya tentu saya mengharap tetap STY. Kenapa? Apa yang dibangun sekarang oleh STY sayang juga kalau ditinggalkan. Dan terakhir STY juga mengatakan akhirnya dia menyatakan berita yang berselebaran itu tidak benar. Memang dia pernah diwawancara. Dan di wawancara itu dia mengatakan, saya ada beberapa negara tawarin. Kan itu perkataan dia, saya ditawarin. Tapi kan dia mengatakan, saya belum mau dan tidak mau. Itu jawaban dia. Tapi yang belum mau tidak mau tidak ditulis. Yang ditulis, STY akan pindah ke negara lain. Ya nggak apa-apa, saya juga bekas wartawan. Nah, itu kan masalah etika kita aja sebagai penulis. Mau kita pelintirkan, mau kita berbicara secara jujur. Karena ya seorang wartawan biasanya idealis. Ya, jadi apa? Etikanya tinggi. Nah, tapi kalau mau cari clickbait, mau cari apa istilahnya pengikut yang banyak supaya dibaca, ya monggo saja. Ya, tinggal kita harus dewasa di dalam melihat berita-berita tersebut. Tentu tidak semua media mempunyai integriti yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, nggak apa-apa, bebas saja. Nah, sekali lagi STY mengatakan, saya ditawarkan, ada penawaran, tapi saya memilih Indonesia. Ya, kalau dari cara dia kita lihat dengan dekat dengan anak-anak, dan dia sudah mulai mengenal Indonesia, karena sudah lebih 4 tahun. Ya, tentu dia jatuh cinta dengan Indonesia.
Nah, dia ingin terus ini tetap di Indonesia, ingin melatih terus timnas. Ya, jadi saya pikir Pak Erik udah paham lah itu. Ya, teman-teman Esko juga di PSSI sudah paham itu. Jadi nggak usah diadu domba. Ya, nah sekarang saya lihat sudah mulai rapi. STY memegang senior dan U23, lalu ditompong oleh Indra Safri memegang di 19 dan 20. Nah, tinggal dicari yang lebih muda, yang umur 16 atau 17. Tinggal satu lagi mungkin direktur teknik. Direktur teknik ini supaya ada penyeimbang aja. Karena repot juga kalau Pak Erik semuanya merangkap kayak direktur teknik, berbicara dengan kepala. Kalau bisa ada direktur teknik yang ilmunya nggak jauh dengan pelatih kepala, lalu yang memberi input kepada para chairman, wakil ketua umum dan Pak Esko. Jadi itu bahan supaya cita-cita kita track timnas ini benar gitu. Ya. Nah, ini kan masalah waktu saja karena memang tujuannya ada ke sana. Cuma kan supaya nggak salah pilih maka butuh waktu. Oke, sebelum ke sana tentu partner saya Zizi juga sudah punya bahan tentang masalah soal STY. Silakan Zizi. Ya Hasani, saya mempunyai informasi tentang perjalanan Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Sintayong memulai karir sebagai pelatih tim nasional Indonesia pada tahun 2020. Saat itu Sintayong mendapatkan tugas untuk menukangi 3 timnas sekaligus, yaitu timnas U19, timnas U22, dan juga timnas senior. Pelatih asal Korea Selatan ini diharapkan bisa mempersiapkan timnas U19 jelang Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia pada tahun 2021. Namun FIFA memindahkan Piala Dunia U20 ke Argentina, sehingga timnas Indonesia tidak bisa berlaga Hasani. Selama kepelatihannya, Sintayong sudah mengatrol posisi Indonesia di peringkat FIFA dari posisi 177 ke peringkat 146 saat ini Hasani. Di pengurusan Erick Thohir, tanggung jawab Sintayong hanya pada timnas U23 dan timnas senior. Sintayong berhasil mencapai target di Piala Asia 2023 Qatar dengan membawa Indonesia lolos ke fase grup meski harus tersingkir di babak 16 besar setelah kalah 0-4 dari Australia. Hasani, saat ini Sintayong mendapatkan beban untuk lolos dari fase grup Piala Asia U23 dari Erick Thohir. Demikian yang bisa saya sampaikan, Hasani. Oke, terima kasih Zizi. Nah, saya soal STY mudah-mudahan ada jalan keluar. Ya, cita-citanya ingin bawa Indonesia ke level yang tinggi. Dan dia ingin bawa tadi yang namanya gaya Korea. Ingin dia bawakan sifat itu kepada timnas Indonesia. Ayo kita bercita-cita yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan cita-cita itulah timbul spirit. Ya, itu lagi dibangun. Nah, kalau saya perhatikan dengan Korea, timnas Korea bermain, mudah-mudahan ini bisa tertular kepada timnas. Bisa juga disebut suatu hari di U23 timnas Indonesia seperti football zombie yang tiada matinya. Kenapa ST lebih yakin bisa masuk ke babak 8 besar? Karena materi yang dia bangun selama ini sejak dia memegang timnas adalah di U23. Ini yang dia paksakan ke senior. Tapi lumayan berhasil, tapi belum matang. Nah, kalau di U23 pasti dia akan ketemu pemain lawan yang berimbang. Walaupun di grup yang tidak mudah. Ada Qatar, ada Jordan, ada Australia. Nama-nama besar semua. Tapi dia tidak takut, tidak gentar. Mudah-mudahan anak-anak juga sama. Nah, lalu ada kecemasan. Kalau para pemain diaspora seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner tidak bisa gabung atau Ferdinand tidak bisa gabung karena mereka bermain di luar negeri. Karena ini bukan kalender FIFA.
itu ada kekhawatiran. Tapi saya yakin Pak Erik sangat paham soal ini. Ya. Karena sahabat saya BP itu juga sahabat Pak Erik yang banyak bantu Pak Erik. Ya. Nah, kalau pernah saya tanya kepada BP, ini kalau situasi seperti ini bukan jadwal FIFA, bagaimana sih kalau pemain-pemain seperti pemain muda ini? Kalau menurut dia, tinggal federasi minta bila perlu datang ke klub di mana anak-anak ini bermain, minta dengan baik-baik, berkomunikasi dengan baik. Atau karena sebagian ada di Belanda dan Belgia, ada Vardy. Vardy kan cukup dekat dengan para tim seperti Utrecht, Den Haag, ya. Kalau Hapner ada di Inggris, ya mungkin bisa mempergunakan jasa siapa di Inggris gitu. Ya, lalu pergunakanlah komunikasi-komunikasi seperti ini agar mereka bisa bergabung dengan anak pemain lain di Qatar. Saya yakin ini bisa. Tapi ya harus dicoba. Ya. Ada BP, ada Vardy yang selama ini telah membantu kita. Pergunakan mereka. Atau Pak Erik mungkin punya akses lain. Ya. Kan Pak Erik juga punya klub di Inggris, Oxford. Ya, pergunakan. Dan bekas-bekas pemain yang disegani di level internasional. Saya yakin nama besar Pak Erik akan sangat membantu. Kenapa? Dengan tambahan pemain-pemain ini, maka kesempatan kita untuk keluar ke babak 16 besar atau 8 besar, ya pastinya lebih punya chance ya dibandingin kalau mereka tidak bergabung. Jadi ini saya yakin federasi Pak Erik bisa, insya Allah bisa melakukannya. Ya, kita doa bersama semoga federasi bisa berkomunikasi dengan baik kepada klub-klub yang pemain kita sekarang bermain di liga luar negeri. Ya, oke. Saya juga ingin membaca komentar para netizen yang selalu mengikuti Hassani Corner. Ya, ini soal STY. Ya, karena goncang-kancingnya luar biasa tentang STY. Ya, malah ada yang mengatakan berita tentang pemilihan presiden sempat kalah dengan berita STY. Jadi ya luar biasa karena di Indonesia urusan politik nomor 1. Ya, nah kalau STY bisa kira-kira menggelapkan berita-berita tentang politik, berarti menurut saya luar biasa. Oke, saya baca pertama ini dari Kim Dong-duk, ya. Menurut dia, kualitas permainan terbaik timnas 29 tahun saya nonton dari zaman pra-Piala Asia 96. Nggak ada alasan teknis untuk cari pelatih baru. Ya. Jadi menurut dia setelah 29 tahun dari 96, ini permainan terbaik timnas. Ini kata Kim Dong-duk. Nah, jadi ini pendapat dia. Ini pendapat dari Baldwin. Timnas sudah memainkan sepak bola modern, jadi enak ditonton. Ya. Lalu ini dari Muhammad Indrawan, Mohon perpanjang STY sampai 2027. Siap. Kalau saya yang menentukan, tapi bukan saya yang menentukan. Indrawan ya. Sama-sama kita berdoa. Ini dari Bilo Ratia. STY dengan tanda hot love. Saya harap pengen STY belajar bahasa Indonesia minimal bisa berbahasa Inggris. Ya, semua orang juga mengharapkan seperti itu. Jangan mengandalkan JJ. Mungkin JJ banyak bohongnya kali. Tidak mentranslate dengan benar. Ya, ayo STY. Ini permintaan para netizen, penggemar Anda. Belajar bahasa Indonesia. Ya, paling enggak belajar bahasa Inggris. Jangan kaku, bos. Oke? Udah saya sampaikan. Ini dari
Tutika. Coach STY pelatih timnas yang terbaik kok selama ini. 3 tanda hot. Tanda cinta. Oke, dari Christopher Tulus. Kami sangat bangga dengan timnas Indonesia yang sekarang. Terima kasih STY dan lanjutkan perjuanganmu. Terima kasih Christopher. Dia juga mengatakan, terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial timnas Indonesia yang telah berjuang di Piala Asia 2023. Kita bangga, terus terbang tinggi Garuda. Sekali lagi terima kasih Christopher. Oke, ini dari Joko Gemelong. Bagus juga progres timnas Garuda. Lagian para pemain juga dengan waktu singkat sudah terlihat bentuk cara bermain dengan pemain diaspora. Ini mungkin dia menggambarkan karena dengan waktu singkat antara pemain yang bermain di liga kita dengan pemain yang bermain di liga luar sudah bisa bermain dengan baik. Artinya sudah ada chemistry-nya. Akhirnya Irak juga gugur, Thailand juga gugur di fase 16 besar. Ya, Arab Saudi juga gugur, ya kalau saya mau tambah. Padahal dia sudah ambil Roberto Mancini lagi, mahal lagi dibayar. Nah, di ajang Piala Asia 23. Ya, jadi 4 tahun lagi, ini masih menurut Mas Joko, 4 tahun lagi timnas Garuda semakin ulet, semakin kompak, semakin teliti, menguasai segala lini. Bila pemain-pemain ini selalu bertanding dengan lawan-lawan yang lebih kuat. Maju terus timnas Garuda bersama STY. Terima kasih. Dia yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali, Joko. Oke, ini dari Sinjin. Yang saya takuti jika pelatihnya diganti, maka tim yang bagus ini akan menjadi rusak. Karena bagiku, cuma STY yang benar-benar serius ingin memajukan sepak bola kita. Sepertinya STY tulus ingin melihat sepak bola kita maju. Setuju saya. Ada ketulusan itu. Makanya dia mengatakan, saya menolak tawaran dari negara lain. Ingat ya, waktu itu kita belum menentukan apakah STY atau Luis Milla di awal ini, dia juga dapat tawaran yang gajinya lebih tinggi dari klub China. Dia tolak, dia milih Indonesia. Jadi saya percaya dengan STY, apa yang dia katakan. Karena ini sudah pernah terjadi pada tahun di saat kita mau hire STY di awal-awal dulu. Jadi, I believe you. Oke, ini dari Rido Antoni. Saya harap PSSI memperpanjang kontrak STY. Jika tunggu U23 lolos, tidak fair karena bukan kalender FIFA. Tapi jika emang bisa semua pemain yang bermain di luar negeri bisa bermain untuk timnas U23, insya Allah Indonesia bisa lolos grup. Ya seperti yang tadi saya katakan, kemungkinan dengan tambahan 4 pemain tadi, ya tentu menambah daya juang anak-anak. Jadi ya tolong usahakan, tolong berkomunikasi dengan, jangan seperti sekarang, selama ini terlalu formatif, kirim surat, jangan, bila perlu datang, bila perlu kirim seseorang. Yang nggak perlu harus dari Indonesia, ya tadi saya katakan di Belanda, kirim Fardi, kalau yang di tempat lain siapa gitu. Jadi, karena Fardi menurut saya, yang saya kenal di Belanda, waktu ke Belanda ketemu dia ngajak saya ke beberapa klub dan hubungan dia cukup baik. Jadi ya kita pergunakanlah dia dan dia juga tulus membantu kita. Nah ini dari Canukris. STY, biarkan dia lebih lama dengan anak didiknya setidaknya sampai 2027. Oke. Ini dari Koli Pandawa. Kami pecinta timnas memohon agar STY diperpanjang lagi 5 tahun ke depan. Saya takut timnas sudah dibangun ini akan rusak lagi kalau STY out. Oke. Nah, ini Indra. Bung Hasani, apakah timnas U23 di Piala Asia mendatang? Bung Hasani, apakah timnas U23 di Piala Asia mendatang apabila tidak mencapai target yang sudah ditetapkan PSSI? Apakah kontrak STY tidak diperpanjang? Atau ada pertimbangan lain, Bung? Saya tidak tahu. Ya, yang bisa menjawab itu tentu Pak Erik dan
rekan-rekan Esko. Karena kalau menurut statuta, Esko lah yang menentukan tentang pelatih timnas. Lalu dirapat di sana, kalau emang tidak ketemu, ya bisa voting. Ya, jadi tentu kalau saya lihat Pak Erik cenderung ingin mempertahankan, biasanya kalau ketua umum punya keinginan, banyak para Esko mensupport. Ya, kecuali ketua umum merasa ya sudah waktunya kita cari yang lain, ya ini menjadi pertimbangan lain. Tapi kalau ketua umum, dan saya lihat juga wakil ketua umum, juga misalnya membantu ketua umum, ya, lalu teman-teman Esko yang 12 juga mungkin ikut menyuarakan untuk mempertahankan STY, supaya STY bisa tetap membawa timnas Indonesia ke level yang lebih baik, tidak hanya level ASEAN, tentu Asia kita harapkan. Tapi mana tahu, bisa-bisa saja kita mungkin masuk ke Piala Dunia, karena Asia hari ini dapat jatah yang lebih besar dari sebelumnya. Ya, mana tahu juga nanti ketemu kalau semua kita berumur panjang, tahu-tahu Indonesia masuk di Piala Dunia di Amerika, ya tinggal kita datang ya. Ya kalau saya pulang kampung sih ke New York, jadi udah pasti kalau nggak sehat, kalau nggak ada halangan apapun, kalau Tuhan memberikan saya umur panjang dan sehat walafiat, ya tentu saya akan hadir di Piala Dunia 2026 yang kebetulan finalnya di kota New York. Baik, terima kasih Gigi, terima kasih para pemirsa. Tetap ikutin terus di channel kami, Hasani Corner. Karena apa? Kami selalu akan sharing informasi yang sehat dan informatif dan berimbang. Sekali lagi terima kasih. All about sport.